Kalau waktu saya mengajar di SMA, itu saya yang tidak bisa hanya dua tidak bisa mengajar, yaitu fisika dan kimia. Itu aja. Yang lainnya saya siap untuk mengajar itu semuanya. Terkait eksakta ya? Ya, semuanya. Di luar eksakta Di luar itu Bapak kuasai dan Bapak ajarkan? Ya itu kelebihan saya. Sebab saya ditantang, saya guru SD, kemudian mengajar di SMA, bahkan jadi kepala sekolah di SMA. Masih banyak yang orang cemoohkan saya itu. Apa masa guru SD mau jadi guru SMA itu ya. Dia belum tahu Iya. Pak, bagaimana keadaan Bapak, bagaimana Bapak, Ya, pengalaman sekolahnya itu. Sekolah tadi apa itu baru bahasa Inggris, dari bahasa Inggris ke sospol. Sospol juga 3 tahun, zamannya Pak Suyasa, apa namanya, negara itu, Pak PDI negara, PNI, zamannya PNI, saya lupa namanya. Ya, dari negara itu ya, dari negara itu ya. Di sana Bapaknya Widakarna ya. Saya mengenal Widakarna mungkin Ya, itu jadi PDI, kemudian dibentrokkan dengan PKI. Saya jadi gini dengan PKI waktu itu zaman. PKI, PDI gitu. Zaman apa itu kan zaman G3 itu. G3 menjelang G30S itu. Itu gitu. Ya jadi sekolahnya jadi tidak lolos juga, tidak sampai tamat. Hanya 3 tahun berhenti lagi. Ya. Tapi kan ilmunya semua Bapak dapat. Ilmunya kan dapat saya. Kemudian saya meneruskan baru ke IKEP PGRI lagi. Saya mendirikan ikut sebagai pengurus PGRI. Saya ditugasi oleh Pak Agung, Kanwil Dapdikbud Provinsi Bali, untuk ikut mencari teman-teman untuk bisa kuliah di IKEP. Pembukaan IKEP PGRI itu saya ke Singaraja cari dosen untuk belajar. Saya belajar mencari dosen gitu. Jadi ya sebagian sepertinya kok ngurusi sekolah juga gitu ya. Gitu ya. Jadi untuk itu kemudian sehingga saya baru tamat tahun 88 dan kuliahnya selama 5 tahun. Ya, jadi tahun 88 itu kan dekat ini tahunnya. Baru, maka saya katakan seumur hidup belajar itu. Kemudian saya juga menjadi penatar P4 zamannya Pak Harto. Iya Pak, dulu kan kalau kita kuliah, zaman saya juga Ya, itu harus melalui penataran P4. Penataran P4 ya. P4 itu masuk ke desa-desa terus juga itu. Jadi ya saya jadi penatar. Dengan penatar itu saya pahami pelajaran di sekolah, di SMA itu kan ada bidang studi PKN. Ya, PKN. Jadi PKN saya mahir itu. Hafal, Pak. Ya, itu. Karena memang mengajar, menguasai gitu. Itu kalau semua tamat, gelar Bapak panjang. Ya, itu bapaknya. Udah itu, ya. Saya cukup pun di sana untuk sebenarnya mengenai pengalaman itu. Kembali ke sejarah, Ya. bagaimana awalnya Bapak mendirikan sekolah SMA PGRI 2 ini? Itu ceritanya. Gini itu, saya kebetulan pada tahun 65 saya dipindahkan mengajar ke SD percobaan negeri. Seluruh Indonesia itu hanya ada 9 sekolah seluruh Indonesia. Bali 1, di Jawa
5 apa ya? Sumatera ada 2. Satu-satunya sekolah SD yang menjadi percobaan. Ya, sekolah percobaan namanya, artinya kurikulum itu diperbarui. Ya. Mengenai pendidikan dasar itu kan berkembang Namanya gitu. awal ya, Pak? Ya, awal, Mungkin itu masih ya. dicoba ya. Jadi Ya, percobaan itu namanya percobaan. Oke. Itu saya mengajar di sana sambil kuliah, sambil paginya ngajar di SD, sorenya kuliah, malamnya partai. Jadi mengenai apa sejarah SMA itu, saya mengajar di SDN Pelampiang. Betulan lalu SMA 4 baru dibuka. Baru dibuka itu belum punya gedung. Pinjamlah tempat pada saya. Oleh karena saya juga guru di sana, kepala sekolah di sana, saya minta bantuan teman kepala SMA, Pak, saya ingin mendirikan sekolah SMA. Bagaimana Pak bisa kerjasama ini dengan saya? Nah, itu oke gitu. Terjadilah sekolah itu. Berdiri tahun 83. 1983 Ya. Ya. berdirinya sekolah SMA Pegiri Pegiri. Bukan, Pegiri 6 waktu itu. Mengapa Pegiri 6? Itu Pegiri 6 Badung. Badung ini belum pecah waktu itu. Belum dipecah. Waktu zaman saya kepala sekolah lah sekolah itu baru pecah sehingga bisa menjadi nomenklatur menjadi SMA Pegiri 2. Kodia. Dulu SMA 6 Badung. Dulunya SMA 6 Badung menjadi SMA Pegiri 2 Denpasar. Itu saya kepala sekolahnya itu. Karena saya sudah sarjana waktu itu. Waktu mendirikan sekolah saya tidak sarjana, saya malu. Saya diminta langsung memimpin, tapi saya tidak mau. Saya masih ini belajar lah dulu. Kasih teman aja dulu. Jadi teman SMA 4 dikasih. Sehingga saya digambarkan oleh teman-teman yang belakangan mengajar, dianggap saya guru bukan yang bukan sebagai pendiri, karena saya masuk itu yang ketiga sebagai kepala sekolah. Ketiga, yang sebelumnya itu orang lain, bukan saya yang gitu. Ya baru masuk yang ketiga. Gitu. Jadi tahun Pak gelar Bapak menjadi Dr. Handus. Ya, Dr. Handus Igusti Made Jawi. Itu tahun tamatnya tahun berapa ya? Tahun berapa saya lupa itu 80. Saya katakan tadi 87 ya. 87. Ya. Ya, itu. Jadi sekolah saya sepanjang umur jadinya. Di samping itu ada penataran P4, kan saya ditatar dulu sebelum jadi penatar, ditatar tingkat provinsi Bali. Ya itu. Saya kira itu sejarahnya berdirinya sekolah itu, karena mendirikan sekolah itu pinjam di tempat saya minta bantuan untuk bisa mendirikan sekolah, ya sanggup. Terdiri sekolah itu. Gitu. Saya boleh dikatakan sepanjang itu saya jadi pengurus itu ya, pengurus Pegiri. Pengurus ya, jadi sekretaris, jadi apa mulai dari bawah lah, gitu, persis itu. Sampai jadi ketua gitu kan. Jadi pengalaman di organisasi Pegiri itu kan banyak juga gitu ya. Itu oleh karena itu saya mendirikan sekolah, saya namakan Pegiri karena saya pengurus Pegiri. Bapak pengurus Pegiri. Ya. Jadi nama dari SMA itu menjadi SMA Pegiri. Pegiri gitu ya. Itulah sebabnya mengapa nomenklatur Pegiri. Nah itulah katakan motivasinya gitu kan, sebagai penatar, artinya selaku guru, keguruan, artinya jiwa guru itu. Guru itu yang itu tidak. Ya. Pak harus Denpasar Timur saja ada SMA kan, Denpasar Barat harus ada Pak, saya bilang begitu. Biar berkembang lah ini, samping itu ya kan. Juga pengurus-pengurus ini kalau rapat ke pusat biasanya, tidak ada dana, cari ke sekolah-sekolah, sumbang sini sumbang gitu. Membantu gitu lah. Ya pengurus-pengurus Pegirinya. Dan ini pun statusnya menjadi swasta kan.
Ya. swasta yang negeri lah kan gitu Ustaz. Ya, guru-gurunya semua ada negeri. Siap pakai itu SMA 4 kan siap pakai. Sehingga saya cepat anunya majunya. Karena guru sudah tidak perlu mendidik lagi, mereka sudah pada mampu lah mengajar. Nah, itulah untuk meningkatkan kemampuan pendidikan secara nasional begitu kan. Walaupun di Bali ya sedikit banyak ya, walaupun sedikit kecil tapi ya ikut juga bisa meningkatkan pendidikan pada umumnya Dari Bali untuk Indonesia ya, itu saja. Jadi otak saya tidak ada ke bisnis, itu hanya pendidikan gitu aja. Ya, dunia pendidikan ya gitu. Selama hidup Bapak. Sehingga saya tidak bisa punya apa-apa karena guru waktu itu gajinya cuma seminggu. Ya, zamannya revolusi, zamannya PKI itu kan banyak yang mati PKI-nya, banyak yang mati itu ya. Sekolahnya banyak siswa tidak dapat guru. Dan gaji guru hanya seminggu. Ada yang Surabaya, teman saya, teman yang ajar itu ditinggal sekolahnya ke Surabaya. Bertahan ya Pak ya. Ya, jadi, dia berdagang itu ke Surabaya. Saya profesi lain lah Pak. Saya tetap mengajar itu. Tidak bisa kerja ekonomi, tidak bisa, itu tidak mau. Jadi itu menjadilah SMA Bakery 2. Wah, itu tahun 83 mulai. Dan Ya, sampai sekarang pun sampai masih sekarang. berdiri, Ya, masih menjadi sekolah. Menjadi sekolah. Sekolah Ya. favorit Pak ya. Ya, sementara untuk saya kira untuk di Denpasar itu. Ya. Untuk SMA-nya, bakery-nya, saya lah muridnya terbanyak gitu. Sekarang pun dapat siswa 100, yang lain sudah ada yang tidak dapat siswa kan SMA-nya. Ini, Apalagi era sekarang nih, Pak. Ini dah. Era sekarang di sini. Aduh. Era pandemi ya kan. aduh, ya itu. Nah itu. Boleh Pak diceritakan? Nah, mengenai itu awalnya saya keluarkan uang 50.000 sebagai awal. Startnya berapa ya? 50 juta. Ya, 5 juta, 50 juta ya? 5 juta Bapak. 5 juta ya, itu udah lupa. Itu ya apa dulu beli apa, kertas apa gitu. Udah punya apa, dirinya sendiri itu lagi. Atau nama diri sendiri kan, artinya bagaimana ya caranya nih. Kok lucu nih, keluarkan diri sendiri, pakai sendiri. Kalau tidak begitu, tidak ada sejarahnya. Udah berpikir saya. Gitu. Ya, begitulah. Kemudian banyak tantangannya juga. Saya berdarah-darah. Waktu saya berdiri, di sana juga berdiri SMA. Desa mendirikan SMA. SMA apa Pak? Di Pecutan Kajo. Oh, SMA Pemecutan Kajo. Yeah. Di sana juga ada SMA, berdirinya bersamaan. Namanya sekolah? Namanya Sekolah Catur Asrama. Catur Asrama. Jadi sekolah SMA Catur Asrama ini berdampingan ya Pak? Berdampingan. Berdampingan dengan SMA. Maka dipanggil lah saya ikut Banjar di sana, mau Banjar di sana. Jadi saya dipanggil rapat, saya kira rapat kepentingan Banjar, tahu-tahu saya dihakimin saya di sana. Saudara harus pindah, mengapa di sini? Di sini kita sudah mendirikan sekolah. Anda harus pergi kemana? Aduh, baru beberapa tahun itu baru mulai sudah diusir saya. Saya pindahlah ke mana nih? Di sini di kuburan. Ya, dan kebetulan waktu itu memang ibunya Gus Agung yang jadi kepala sekolah di sana. Gitu. Lagi diusir juga di sana. Ya. Diusir lagi sehingga saya lalu kontrak tanah bikin bangunan. Ya seperti SD sampai sekarang masih bangunannya. Pak sudah reot itu sudah. Di sebelah selatan SMA Bakery-nya. Ya, sebelah selatan.